Bayangkan Anda diminta membayar 120 juta rupiah untuk liburan keluarga, padahal Anda tidak pernah menyanggupinya. Itulah yang terjadi padaku. Mereka bahkan sudah menyusun rencana, memilih hotel, membeli tiket, dan memasukkan seluruh biaya atas namaku, seolah-olah aku hanyalah dompet berjalan. Namun mereka tidak tahu satu hal, keputusan yang kuambil sebelum berangkat akan membuat mereka terdiam ketika kami tiba di bandara. Kalau kalian sedang menonton dari daerah mana, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Namaku Alina. Selama menikah dengan Reza, aku selalu berusaha menjadi bagian dari keluarganya. Aku tidak pernah keberatan ketika harus membantu ibu mertuaku, Bu Ratna, atau ketika adik-adik Reza, Vina dan Siska, datang meminta bantuan. Bagiku, keluarga adalah tempat untuk saling menguatkan. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa mungkin selama ini aku telah salah memahami arti keluarga. Saat itu aku baru saja pulang kerja. Rumah masih cukup ramai. Dari arah ruang tengah, aku mendengar suara Bu Ratna dan anak-anaknya sedang berbicara. Aku sebenarnya hendak masuk dan menyapa mereka, tetapi langkahku terhenti ketika mendengar namaku disebut. Jadi semuanya sudah dihitung? Tanya Vina. Sudah? Jawab Bu Ratna santai. Kalau semuanya berangkat, kira-kira 120 juta. Aku terdiam. 120 juta? Jumlah itu bukan angka kecil bagiku. Aku mendekat beberapa langkah, tetapi tetap bersembunyi di balik dinding agar mereka tidak mengetahui keberadaanku. Terus siapa yang bayar? Suara Siska terdengar. Ada jeda singkat. Lalu Reza tertawa kecil. Ya, Alina. Dadaku langsung terasa sesak. Alina pasti mau? Lanjut Bu Ratna. Dia kan selama ini memang paling bisa diandalkan. Aku menggenggam erat tali tas yang masih berada di pundakku. Mereka bukan sedang meminta pendapatku. Mereka bahkan tidak pernah memberitahuku. Mereka sudah menganggap uang 120 juta rupiah itu milikku untuk mereka gunakan. Yang penting jangan bilang sekarang, kata Vina. Nanti dia kebanyakan mikir. Benar? Jawab Siska. Bilang saja ini liburan keluarga. Masa dia tega menolak? Aku hampir keluar dari persembunyian. Namun sebelum aku bergerak, Reza kembali berbicara. Tenang saja. Tiket sudah kita cari. Hotel juga sudah dipilih. Tinggal nanti Alina yang transfer. Saat itulah sesuatu dalam diriku berubah. Selama ini aku diam bukan karena aku lemah. Aku hanya terlalu menghargai mereka. Namun malam itu aku sadar, diamku telah membuat mereka merasa berhak mengambil keputusan atas hidupku. Aku menarik napas panjang, lalu perlahan berjalan menuju kamar tanpa seorang pun mengetahui bahwa aku telah mendengar semuanya. Malam itu, aku tidak menangis. Aku justru tersenyum kecil. Karena untuk pertama kalinya, aku punya rencana sendiri. Sejak awal menikah dengan Reza, aku sebenarnya sudah tahu bahwa keluarganya tidak pernah benar-benar menganggapku setara. Aku berasal dari keluarga sederhana. Ayahku dulu seorang buruh bangunan, sedangkan ibuku berjualan makanan kecil di depan rumah. Kami memang tidak memiliki rumah besar, mobil mewah, atau tabungan berlimpah. Tetapi orang tuaku mengajarkanku satu hal yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Harga diri. Sayangnya, bagi keluarga Reza, kesederhanaan itu justru menjadi alasan untuk merendahkanku. Bu Ratna sering mengatakan bahwa aku beruntung bisa menikah dengan Reza. Kalau bukan karena Reza, mungkin hidupmu masih begitu-begitu saja, katanya suatu kali ketika aku sedang membantu menyiapkan makanan. Aku hanya tersenyum. Awalnya kupikir itu sekadar candaan. Tetapi lama-kelamaan aku sadar, mereka memang memandangku seperti itu. Ketika keluarga besar berkumpul, pakaian sederhanaku sering dibandingkan dengan pakaian Vina dan Siska. Ketika aku membawa makanan buatan ibuku, mereka malah sibuk membicarakan restoran mahal yang baru mereka kunjungi.
Bahkan pernah suatu hari Bu Ratna berkata di depan beberapa kerabat, "Alina itu jangan terlalu banyak memilih. Namanya juga sudah masuk keluarga kita. Harus tahu diri." Aku masih mengingat kalimat itu sampai sekarang. Yang paling menyakitkan bukan perkataan Bu Ratna, melainkan sikap Reza. Dia hanya diam, tidak membelaku, tidak mengatakan apapun. Sejak saat itu, keluarganya semakin merasa bebas memperlakukanku sesuka hati. Mereka meminta bantuanku ketika membutuhkan uang, memintaku mengurus berbagai keperluan keluarga. Bahkan ketika aku sedang sibuk bekerja, mereka tetap menganggap waktuku selalu tersedia. Dan karena selama ini aku jarang menolak, mereka mengira aku tidak akan pernah berani berkata tidak. Mereka salah. Aku memang perempuan sederhana. Aku memang berasal dari kampung. Tetapi aku bukan perempuan bodoh. Aku tahu kapan seseorang sedang menghargai diriku dan kapan seseorang hanya memanfaatkan kebaikanku. Malam ketika aku mendengar mereka merencanakan liburan 120 juta rupiah itu, semua penghinaan selama bertahun-tahun seolah kembali terputar di kepalaku. Tiba-tiba aku memahami sesuatu. Mereka bukan menganggapku sebagai bagian dari keluarga. Mereka menganggapku sebagai seseorang yang tidak punya pilihan selain menuruti mereka. Dan kali ini, aku akan menunjukkan bahwa mereka telah salah menilai diriku. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Sejak pagi, rumah sudah dipenuhi suara koper yang diseret dan pintu lemari yang dibuka tutup. Reza, Bu Ratna, Vina, dan Siska terlihat begitu bersemangat. Mereka mengenakan pakaian terbaik, membawa koper besar, dan sibuk memastikan semua barang sudah masuk ke mobil. Aku hanya memperhatikan dari kejauhan. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya kepadaku apakah aku sudah siap. Mereka terlalu yakin bahwa aku akan datang. Bahkan ketika Reza memasukkan koper terakhir ke bagasi mobil, dia berkata santai, "Nanti ketemu Alina di bandara." Bu Ratna langsung tersenyum. Pasti. Dia tidak mungkin mengecewakan kita. Aku yang berada di dalam kamar hanya bisa menarik napas panjang. Mereka masih belum tahu apa yang telah kulakukan. Aku tidak mengatakan apapun ketika mereka berangkat lebih dulu menuju bandara. Justru setelah suara mobil mereka menghilang dari halaman, aku duduk tenang sambil menatap ponselku. Semua yang perlu kubatalkan sudah selesai. Tiket yang selama ini mereka kira akan menjadi bagian dari perjalanan kami sudah tidak berlaku untukku. Reservasi yang mereka pikir akan kubayar juga sudah tidak lagi menjadi tanggung jawabku. Namun aku belum ingin mereka mengetahuinya. Sementara itu, di dalam mobil, Reza dan keluarganya justru sedang membicarakan betapa menyenangkannya perjalanan tersebut. Bayangkan, kata Vina sambil tertawa, kita bisa liburan mewah tanpa keluar banyak uang. Siska ikut tertawa. Hotel bintang 5, makan enak, jalan-jalan, semuanya tinggal tunggu Alina transfer. Bu Ratna bahkan terlihat puas. Memang enak punya menantu yang bisa diandalkan. Reza hanya tersenyum. Tidak seorang pun merasa bersalah. Mereka bahkan sudah membayangkan barang-barang yang akan dibeli selama liburan. Sementara itu, aku bersiap di rumah dengan tenang. Aku memasukkan beberapa barang ke dalam tas kecil, lalu memeriksa sesuatu yang tersimpan di ponselku. Sebuah bukti pembayaran. Bukan pembayaran liburan mereka. Aku melihatnya beberapa detik sebelum tersenyum. Hari itu aku tetap akan datang ke bandara. Tetapi bukan untuk membayar 120 juta rupiah seperti yang mereka bayangkan. Aku datang untuk menyaksikan sendiri wajah mereka ketika akhirnya menyadari bahwa selama ini mereka telah salah memperhitungkan satu hal. Mereka mengira aku tidak punya pilihan. Padahal justru hari itu, akulah yang memegang kendali. Dan aku tahu, begitu mereka melihatku di bandara, semuanya akan berubah. Begitu tiba di bandara, Reza dan keluarganya berjalan dengan wajah penuh percaya diri. Koper-koper mereka sudah tersusun rapi, sementara Bu Ratna beberapa kali melihat jam di tangannya. Mereka memasuki ruang tunggu dengan santai.
Vina bahkan sempat mengambil foto di depan papan keberangkatan. Sebentar lagi kita liburan, katanya sambil tersenyum lebar. Siska tertawa. Aku masih tidak percaya kita bisa pergi semewah ini tanpa keluar banyak uang. Reza hanya mengangguk. Namun setelah hampir 30 menit berlalu, senyum mereka mulai menghilang. Alina mana? Tanya Bu Ratna. Reza langsung mengambil ponselnya. Aku telepon. Panggilan pertama tidak dijawab. Dia mencoba lagi. Tetap tidak ada jawaban. Coba WhatsApp, kata Vina. Reza membuka percakapan mereka dan mengirim pesan. Alina, kamu di mana? Kita sudah di bandara. Pesan itu terkirim. Tidak ada balasan. 10 menit kemudian, Reza menelepon lagi. Kali ini terdengar nada sambung cukup lama sebelum akhirnya terputus. Wajah Reza mulai berubah. Kenapa dia tidak mengangkat? Bu Ratna yang sejak tadi tenang mulai terlihat gelisah. Jangan-jangan dia masih di rumah? Tidak mungkin, jawab Reza. Dia tahu hari ini keberangkatan. Mereka mulai saling memandang. Untuk pertama kalinya pagi itu, tidak ada yang membicarakan hotel mewah, restoran, atau tempat wisata. Mereka hanya memikirkan satu hal. Alina. Kemudian Reza membuka aplikasi perjalanan yang sebelumnya dia gunakan untuk melihat detail reservasi. Matanya membesar. Apa? Tanya Siska. Reza tidak langsung menjawab. Dia mencoba membuka kembali salah satu pemesanan. Tetapi statusnya berubah. Tidak bisa digunakan. Reservasi yang selama ini mereka anggap aman ternyata sudah dibatalkan. Ini tidak mungkin, gumam Reza. Bu Ratna langsung mendekat. Bukankah semua sudah dibayar? Reza menggeleng pelan. Bukan semuanya. Mereka kemudian menyadari sesuatu yang jauh lebih buruk. Beberapa biaya perjalanan yang selama ini mereka anggap akan ditanggung Alina ternyata tidak pernah menjadi tanggung jawab Alina. Dan lebih mengejutkan lagi, ada beberapa hal yang selama ini mereka pikir berada dalam kendali keluarga ternyata hanya bisa digunakan setelah pembayaran tertentu diselesaikan. Wajah Vina mulai pucat. Jadi, kalau Alina tidak datang, kita bagaimana? Tidak ada yang menjawab. Reza kembali menelepon. Kali ini tangannya bahkan mulai gemetar. Tetapi sebelum panggilan itu tersambung, sebuah pesan masuk dari Alina. Hanya satu kalimat. Kalian masih menungguku. Reza menatap layar tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya, mereka semua mulai merasa bahwa perjalanan ini mungkin tidak akan berjalan seperti yang mereka rencanakan. Dan mereka belum tahu bahwa kejutan terbesar baru saja dimulai. Pesan singkat yang kukirim membuat Reza langsung meneleponku. Kali ini aku mengangkatnya. Alina, kamu di mana? Suara Reza terdengar panik. Aku menarik napas sebelum menjawab. Aku belum berangkat. Kenapa? Kita sudah di bandara. Aku tahu. Kalau begitu cepat datang, kita masih harus menyelesaikan pembayaran. Aku terdiam beberapa detik. Kemudian aku berkata pelan, pembayaran yang mana, Reza? Di seberang sana terdengar hening. Jangan bercanda. Lina, kamu tahu semua biaya perjalanan ini. Aku tahu. Kalau tahu, kenapa kamu belum datang? Aku akhirnya mengatakan sesuatu yang sejak 2 hari lalu kusimpan. Karena aku memang tidak pernah berjanji akan membayar liburan kalian. Reza terdiam. Aku bisa membayangkan wajahnya. Lalu Bu Ratna mengambil telepon. Alina, jangan membuat masalah. Kamu sudah tahu keluarga ini akan pergi bersama. Aku menjawab dengan tenang. Bu, saya justru ingin bertanya. Sejak kapan saya menyetujui biaya 120 juta rupiah itu? Tidak ada jawaban. Sejak kapan saya mengatakan akan membayar tiket, hotel, makan, dan semua kebutuhan kalian? Bu Ratna mulai gugup. Aku kemudian membuka percakapan yang selama ini kusimpan. Aku mendengar semuanya 2 hari lalu. Reza langsung menyela.
Apa? Aku mendengar pembicaraan kalian malam itu. Aku tahu kalian memasukkan namaku sebagai orang yang akan membayar semuanya. Aku juga tahu kalian sengaja tidak memberitahuku karena takut aku menolak. Suasana di bandara seketika berubah. Vina menunduk. Siska tidak lagi tersenyum. Bu Ratna hanya terdiam. Sedangkan Reza terdengar seperti kehilangan kata-kata. Aku tidak pernah berniat mempermalukan kalian. Lanjutku. Aku hanya ingin kalian merasakan akibat dari keputusan yang kalian buat tanpa melibatkanku. Kemudian aku mengatakan hal yang selama ini tidak pernah mereka duga. Kalian selalu mengira aku tidak punya apa-apa karena aku berpakaian sederhana. Kalian mengira aku wanita kampung yang tidak punya pilihan selain mengikuti kemauan kalian. Aku berhenti sejenak. Padahal selama ini aku sengaja hidup sederhana. Mereka tidak tahu bahwa aku memiliki usaha yang sudah berjalan beberapa tahun. Aku tidak pernah memamerkannya karena sejak awal aku tidak ingin kekayaan menjadi alasan seseorang menghormatiku. Aku ingin dihargai karena diriku, bukan karena jumlah uang di rekeningku. Dan sekarang mereka akhirnya tahu. Bukan karena aku menunjukkan kemewahan. Tetapi karena untuk pertama kalinya aku memilih berkata tidak. Aku mampu membayar 120 juta rupiah itu, kataku. Reza terdiam. Tapi mampu bukan berarti wajib. Kalimat itu membuat semuanya benar-benar sunyi. Aku tidak datang untuk menghukum mereka. Aku hanya ingin mereka memahami bahwa uang yang kumiliki adalah hasil kerja kerasku, bukan hak mereka. Kalau kalian ingin pergi, silakan. Tapi mulai hari ini, jangan pernah lagi membuat keputusan menggunakan uangku tanpa persetujuanku. Setelah mengatakan itu, aku mengakhiri panggilan. Namun ternyata, aku belum selesai. Karena beberapa menit kemudian, Reza mengirim satu pesan yang membuatku sadar bahwa perjalanan ini masih menyimpan satu kejutan terakhir. Setelah panggilan itu berakhir, aku meletakkan ponsel di atas meja dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar lega. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu menghina, tidak perlu membalas semua perkataan yang pernah mereka lontarkan kepadaku. Aku hanya mengatakan kebenaran. Sementara itu, di bandara, keadaan mereka benar-benar berubah. Reza akhirnya kembali menghubungiku. Kali ini suaranya jauh lebih rendah. Alina, kita pulang saja. Aku terdiam. Vina dan Siska juga sudah tidak mau berangkat. Lanjutnya, ibu juga bilang lebih baik semuanya dibatalkan. Aku memejamkan mata. Bukan karena senang melihat mereka gagal. Justru ada rasa sedih di dalam hatiku. Selama ini aku berharap keluargaku bisa belajar menghargai seseorang tanpa melihat isi dompetnya. Reza, kataku pelan, aku tidak pernah ingin membuat kalian malu. Aku tahu, jawabnya lirih. Aku juga tidak pernah melarang kalian menikmati liburan. Kalau kalian memang ingin pergi, silakan gunakan uang kalian sendiri. Reza tidak menjawab. Beberapa detik kemudian dia berkata, kami salah, Lina. Kalimat sederhana itu terasa lebih berat daripada semua permintaan maaf yang pernah kudengar. Tak lama kemudian, mereka pulang. Ketika Reza sampai di rumah, Bu Ratna bahkan tidak berani menatap mataku. Vina dan Siska juga terlihat berbeda. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi perkataan tentang wanita kampung. Tidak ada lagi anggapan bahwa aku adalah seseorang yang bisa mereka manfaatkan sesuka hati. Bu Ratna akhirnya mendekat. Alina, ibu minta maaf. Aku menatapnya. Aku tidak ingin kalian meminta maaf hanya karena tahu aku punya uang, jawabku. Bu Ratna menunduk. Aku ingin kalian menghargai aku bahkan ketika kalian mengira aku tidak punya apa-apa. Ruangan menjadi sunyi. Aku kemudian menatap Reza. Menikah denganku bukan berarti kamu berhak menggunakan uangku tanpa izin. Reza mengangguk. Dan menjadi keluargaku bukan berarti kalian bebas meminta apapun dariku.
Aku tidak mengucapkannya dengan marah. Justru dengan suara tenang. Karena saat itu aku sadar, harga diriku tidak perlu dibuktikan dengan kekayaan. Aku tidak perlu menunjukkan saldo rekening. Tidak perlu membeli barang mahal. Tidak perlu membalas penghinaan mereka. Aku hanya perlu berhenti membiarkan orang lain menentukan nilai diriku. Sejak hari itu, aku membuat keputusan besar. Aku tetap menjadi Alina yang sederhana. Tetapi aku tidak lagi menjadi Alina yang selalu mengalah ketika dirinya dimanfaatkan. Aku belajar mengatakan tidak. Aku belajar menjaga batas. Dan yang paling penting, aku belajar menghargai diriku sendiri. Karena akhirnya aku memahami satu hal. Keluarga seharusnya menjadi tempat untuk saling menghargai, bukan tempat seseorang merasa berhak mengambil milik orang lain. Dan pernikahan seharusnya menjadi tentang saling berbagi, bukan alasan untuk memanfaatkan pasangan. Hari itu memang bukan liburan yang mereka impikan. Tetapi bagiku, hari itu justru menjadi perjalanan paling penting dalam hidupku. Perjalanan untuk menemukan kembali harga diriku sendiri.